Sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan secara singkat CV-nya. Bapak Rizal ini lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986, lalu Magister Program International Relation di International University of Japan, Niigata, Jepang pada tahun 1993. Lalu mendapatkan gelar doktor di bidang internasional Deployment dan dari Nagoya University, Jepang pada tahun 2000. Karir dan jabatan pentingnya yaitu sebagai Direktur Kerjasama Ekonomi Bilateral di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan masih banyak lagi karir-karir beliau. Baik, kepada Bapak Rizal. Sebentar. Pertama, terima kasih kepada panitia untuk mengadakan webinar ini. Saya kira sangat tepat. Tadi seperti di sebelumnya saya menyampaikan era saat ini menjadi sangat penting bagi para engineer, para juga saintis untuk memperkuat SDM di Indonesia. Dilihat dari beberapa indikator. Dan di sini banyak senior, Pak Kris, Profesor Dadan, dan lain-lain. Namun tadi saya sebagai pembicara ketiga sangat berterima kasih Pak Lukita sudah menjelaskan secara detail, komprehensif, dan dalam banyak hal saya banyak sependapat, sepemikiran, bukan hanya karena ada 3 hal yang menyebabkan kesamaan dan perbedaan saya dengan Pak Lukita. Yang tentu kesamaan pertama adalah bahwa saya dan Pak Lukita lulus dari sekolah dan jurusan yang sama, bahkan tahun yang sama masuknya, tapi saya lulus lebih lambat karena magang, bantu dosen, dan seterusnya. Kedua, juga saya seperguruan dengan Pak Lukita, yaitu Bappenas. Hanya kalau Pak Lukita sampai saat ini masih aktif membantu Bappenas, saya bergeser sedikit ke kantor Menko Perekonomian. Dan dulu di bawah bimbingan Dr. Budiono dan juga para ekonom-ekonom lain, ya, kita belajar bagaimana ekonomi. Jadi seorang teknik industri yang belajar ekonomi. Yang ketiga, nah ini yang membedakan, Pak Lukita belajar di Amerika, saya belajar di Jepang. Nah, dengan sekolah di Jepang ini menginspirasi saya untuk bagaimana hari ini saya ingin melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh 2 pembicara sebelumnya, yaitu belajar dari keberhasilan pembangunan di negara Asia Timur, khususnya di Jepang, Korea Selatan, dan juga di Tiongkok. Ini kenapa? Karena dengan melihat keberhasilan dari negara-negara tadi, kita bisa melihat potret kita, seberapa potret kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ya. Sehingga kita dengan waktu yang hanya tersisa tinggal 20 tahun, ya, menuju target Indonesia Emas 2045, maka kita bisa memastikan apakah Indonesia berada di lintasan yang tepat, karena bisa saja kita berada di lintasan yang ya tadi berbeda, tetapi ini akan membawa kita kepada middle income trap. Jadi kita sekarang sudah negara berpendapatan menengah, tetapi ya tidak akan pernah graduate dari kelompok masyarakat tersebut. Sehingga kita perlu ada suatu strategi pemerintah yang terarah, terukur, dan efektif. Dan secara realistis, kalau begini-begini saja, business as usual, apakah pertumbuhan rata-rata 7-8% akan terjadi dengan sendirinya? Jawabannya udah pasti tidak. Jadi kalau kan kompetisi untuk memasuki
memasukkan suatu produk harus memiliki daya saing, kalau tidak dia tidak bisa memasuki suatu pasar karena akan kalah oleh yang murah, oleh yang unggul teknologi, dan juga dari sisi keandalan, dan juga dari taste. Taste-nya mungkin dia kuat seperti produk-produk Rusia terkenal, tetapi dari sisi kesenian, dari seni, dari sisi juga kesesuaian kalah dengan produk-produk dari negara lainnya. Ini yang kita akan lihat bagaimana dalam journey ini. Kita akan lihat apakah Indonesia is on the right track, is on the right direction, and also in the right time. Ya, tadi Pak Lukita menyampaikan bahwa tidak banyak waktu kita, bonus demografi itu akan berakhir di tahun 36-37, dan itu periode yang tidak terlalu jauh dari sekarang, hanya 11 tahun dari sekarang. Oleh karena itu golden time-nya adalah saat ini. Dan pertama saya akan coba secara singkat bagaimana pengalaman negara Jepang. Ya, pemerintah Jepang di awal-awal pembangunan, ya 50-60, itu bertindak sebagai arsitek ekonomi nasional. Jadi pemerintahannya itu aktif melalui Ministry of International Trade and Industry, MITI, mengkoordinasikan industrialisasi dan riset teknologi. Ya. Dan juga mereka melakukan picking the winner. Picking the winner itu adalah memilih sektor industri yang menjadi unggulan. Jadi tidak broad-based industry lagi, tidak energi itu terbatas, ya, dana, tenaga kerja, teknologi itu terbatas. Oleh karena itu harus dedicated kepada pilihan-pilihan sektor yang memberikan efek multiplier yang paling besar di dalam perekonomian, yaitu dipilihlah industri baja, otomotif, kemudian optik dan elektronik, dan hasilnya bisa kita lihat kemudian dari picking the winner tersebut, ya. Industri Kaizen yang improvement continuously, kemudian total quality management ini membentuk budaya mutu, keandalan, keakurasian, ya, daripada produk-produk industrinya. Dan lagi-lagi pada waktu awal-awal pembangunan sangat diterapkan yang disebut triple helix, sinergis antara pemerintah, universitas, dan industri. Jadi tadi Pak Kris menyampaikan triple helix, kemudian Pak Lukita, peran daripada pemerintah ini bukan hanya melepaskan kepada market mechanism, ya, ada market failure yang menjadikan government harus intervene, tetapi jangan kebablasan menyebabkan government failure. Jadi harus ada smart intervention, harus ada peran yang cukup jelas, bold, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana juga di negara Tiongkok dan juga di Korea. Hasilnya, ringkasnya adalah menjadikan bahwa terjadi pertumbuhan rata-rata lebih dari 10% per tahun untuk periode 1950 tahun 1973. Jadi remarkable pertumbuhannya. Ini bermakna bahwa kalau pertumbuhan 10%, mereka menerapkan yang disebut dengan program income doubling plan, rencana menaikkan secara double pendapatan mereka, ya. Jadi kalau 10% per tahun, Bapak Ibu sekalian, itu akan terjadi doubling income-nya itu dalam 7 tahun. Jadi saya belajar bahwa ada rumus 70 dibagi growth. Jadi ini hanya untuk memudahkan. Jadi kalau 70 dibagi 10% berarti 7 tahun. Jadi dalam waktu 7 tahun income per kapitanya dari masyarakat Jepang itu menjadi double, ya.
hasilnya di tahun 50 PDB per kapita dari $800, kemudian di tahun 1990 menjadi 30.000 US dollar, dan saat ini menjadi 40.000 US dollar. Ya. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana pengalaman di Korea Selatan. Ya. Jadi Indonesia juga melakukan pembangunan 5 tahun. Ya, Korea Selatan pada waktu awal pembangunan tahun 60-an itu juga melakukan rencana pembangunan 5 tahun. Dan ini lagi-lagi juga diperkuat oleh suatu industri prioritas. Jadi ada prioritas industri yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai fokusnya, yaitu adalah industri baja, industri kapal, dan industri elektronik. Jadi lagi-lagi tidak dibiarkan masyarakat yang memilih, industri yang memilih, harus ada pemilihan karena resources terbatas. Karena itu perlu diberikan adanya dukungan pemerintah, karena di sini pemerintah memainkan peran sebagai agen pembangunan, developmental state, ya, akan menentukan industri prioritasnya dan memberikan insentif pajak, termasuk juga memberikan kredit dan juga dukungan ekspor. Ya, jadi tidak hanya uang, katakanlah seperti saat ini digelontorkan dari bank-bank himbara 200 triliun, tidak tahu untuk ke sektor mana saja. Nah, ini bahaya juga. Jadi ini lagi-lagi role of government is very very important untuk menentukan priority karena terbatas resources ini. Kemudian juga ada kolaborasi yang erat antara pemerintah dengan Chaebol. Ya, jadi ini pengalamannya lahirlah perusahaan-perusahaan raksasa seperti saat ini Samsung, Hyundai, LG, Daewoo. Ini dalam rangka untuk membangun kapasitas produksi nasional dan daya saing global. Karena keberhasilan dari Korea Selatan itu paling nyata adalah karena pasarnya dapat diperluas dengan global market. Jadi ekspor menjadi engine of pertumbuhan, ya, daripada ekonomi Korea di masa-masa pembangunan. Kemudian juga memberikan perhatian kepada vokasi dan teknologi. Tadi Pak Lukita sudah menjelaskan SDM-nya di Korea itu sangat mengagumkan, ya. Dan ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan industri. Lagi-lagi akibatnya industri menjadi kompetitif dan berhasil menembus pasar ekspor, ya. Anggaran pendidikan boleh dibilang salah satu tertinggi di Asia, yaitu lebih dari 4,5% dari PDB. Research and development, ya 4,9% dari PDB, ya memang bertahap. Sebelumnya 2,5%. Jadi kalau saat ini kita tadi Pak Lukita 0,3%, barangkali milestone-nya adalah menuju ke 1%, dari 1% ke 2,5%, ya. Itu yang menjadi suatu tahapan untuk bisa sampai 2045. Karena tanpa dukungan research and development is nonsense, ya. Lagi-lagi ini peranan pemerintah menjadi sangat penting, ya. Dan semikonduktor dan teknologi digital di Korea itu menyumbang 19% dari ekspor nasionalnya, ya. Fokus riset juga ada fokusnya, ya, tadi resources terbatas, saintis dan ahli-ahli penelitinya itu dedicated untuk mengembangkan semikonduktor, energi bersih, baterai, artificial intelligence, dan robotika. Dan sebagai hasilnya kita lihat bahwa dalam waktu 40 tahun, ya, PDB per kapita melonjak dari hanya 158 US dollar, ya, di tahun 1960 menjadi 20.000 di tahun 2000, dan saat ini sebesar 35.000 US dollar. Lagi-lagi ini tidak jalan bisnis as usual, tetapi perlu ada upaya-upaya yang
fokus kepada industrinya dan juga kepada penguatan sumber daya manusia. Dan kita bisa lihat sebagai hasil juga posisinya Korea, industri Korea saat ini, semikonduktor, elektronik, dan otomotif itu menjadi tulang punggungnya. Dan ketiga, Tiongkok, barangkali kalau kalau Jepang itu sebagai negara di Asia yang pionir, yang pertama dibandingkan dua contoh di sini, ya, Korea dan Tiongkok, diikuti oleh Korea, dan yang ketiga adalah Tiongkok, karena Tiongkok ini reform dan opening up-nya ini terjadi di 1978, ya. Deng Xiaoping waktu itu memperkenalkan kebijakan reform dan opening up, ya. Jadi ini mengarah kepada state capitalism. Lagi-lagi peran pemerintah menjadi sangat penting untuk melakukan inovasi-inovasi, ya. Jadi sebagai pasar terbuka dengan kendali pemerintah pusat, ya. Kemudian juga sebagai motor pertumbuhan di negaranya dikembangkanlah Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus, ya, di Shenzhen dan lain sebagainya. Itu menjadi model pertumbuhan. Setelah berhasil maka direplicate ke daerah-daerah lain, ya. Dan ini menyebabkan terjadi urbanisasi, ya, di Tiongkok ini. Mulai dari tenaga kerja yang unskilled akhirnya menjadi skilled workers. Dengan skilled workers di China menyebabkan income-nya naik dan seterusnya. Spiral upward-nya itu terjadi, ya. Kemudian pemerintahannya juga melakukan investasi secara besar-besaran di infrastruktur fisik, di jalan tol, ya, pelabuhan, jaringan listrik, konektivitas digital. Ini mengakibatkan logistik menjadi kompetitif, ya, efisien, dan juga jaringan distribusinya. Kemudian teknologi juga ini menjadi pilar industrialisasi. Lagi-lagi bahwa ini ada pemihakan, ada juga fokus dengan basis teknologi. Research and development dari 0,6% terhadap PDB di tahun 95 naik menjadi 2,6%, ya. Jadi lagi-lagi menunjukkan bahwa Tiongkok ini menjadi salah satu negara dengan kapasitas inovasi terbesar di dunia, ya. Jadi menciptakan perusahaan global seperti Huawei dan BYD contohnya, ya. Dan juga PDB per kapita China meningkat dari 156 US dollar di tahun 1978 menjadi 13.100 di tahun 2024. Memang pendapatan per kapitanya masih belum setinggi Jepang dan Korea, tetapi size dari penduduknya yang besar menyebabkan negaranya itu menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, ya. Jadi ini karena jumlah penduduk yang sangat besar, dan ini keberhasilan untuk menurunkan 800 juta penduduk miskin di Tiongkok ini menjadi suatu upaya yang sangat revolusioner di dunia. Tidak ada suatu negara lain yang transformasi masyarakatnya sebesar yang terjadi di Tiongkok. Saya kira saat ini India sedang juga catching up bagaimana untuk bisa dengan populasi yang juga sangat masif melakukan transformasi yang serupa, ya, menjadi suatu masyarakat, menurunkan penduduk miskin menjadi suatu masyarakat modern, ya. Jadi kemiskinan ekstrim, ya, sebelumnya di tahun 1980 itu 88%. Kemiskinan ekstrim itu adalah suatu masyarakat dengan pendapatan penghasilan di bawah 2,5 US dollar per hari. Jadi kalau artinya kemiskinan ekstrim 88%,
Ya. Izin mengingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke. Kalau 88% artinya kalau di jalan ada 10 orang, ya hampir 9 orang diantaranya adalah miskin. Bisa dibayangkan hanya 1 orang yang kaya, tapi saat ini sudah tidak ada orang miskin. Ke 10 orangnya itu kaya semua. Baik, saya akan coba selintas untuk beberapa slide berikutnya. Saya kira ini saya akan skip saja. Dari sisi R&D kita hanya 0,3, yang lain 3,3 dan seterusnya. Kemudian juga partisipasi pendidikan, ya tadi Pak Lukita sudah, saya akan skip. Kemudian komparatif analisis tadi dari sisi peranan industri, yang mana ini menyebabkan industrialisasi. Jadi ini saya akan skip juga. Dan domestik besar berarti menyebabkan banyak pelaku industri. Ini harus dirubah. Oke, tadi sudah ya. Jadi tidak hanya peranan pemerintah itu sebagai sebagai fasilitator, tetapi juga lebih dari itu perencana dan juga pengendali. Ya. Jadi kita cirinya adalah resource based transisi. Oke, tadi udah Pak Lukita. Ya, ini di sebelah kanan kita lihat prematur industrialization terjadi. Ya, jadi saya kira tadi juga sudah disebutkan, ya. Dan ini kita bisa lihat dari sisi bagaimana pergerakan 3 sektor, baik yang di pertanian, industri maupun jasa, ya. Jadi Indonesia ini harapannya adalah untuk industrinya bisa terus tumbuh dulu, ya, sebelum nanti turun, ya. Jadi tapi ini di tahun 90-an turun, ya, menyebabkan ini terjadi deindustrialisasi, ya. Oke, nah ini menariknya, ini adalah semacam kalau di ekonomi pembangunan itu ada yang disebut dengan flying J pattern, di mana kita bisa lihat bahwa ini adalah Jepang sudah lebih dulu pertumbuhan, ya, kemudian sekarang sudah stagnated, disusul dengan Korea Selatan yang kedua, ya, polanya adalah seperti ini, kemudian Tiongkok, ya, dan ini sudah melewati maksimalnya dan sekarang sudah mulai turun, ya, masih akan turun. Indonesia, however, itu masih fluctuated, ya, masih di sini-sini juga. Nah, ini yang barangkali ini harus dirubah, ya. Ini polanya nanti harus ke atas, ya. Jadi saya kira dengan langkah-langkah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan loop pertumbuhan ekonomi. Ekonomi itu dari tahun ke tahun itu tidak tumbuh ujuk-ujuk dari per kapita 158 langsung ke 35, tapi bertahap suatu prosesnya, ya. Jadi kita bisa lihat adalah bahwa mulai dari tabungan masyarakat digunakan untuk investasi, ya. Kemudian investasi digunakan untuk capital, dan capitalnya ada mesin, menyebabkan teknologi, kemampuan untuk ekspornya meningkat sehingga terjadilah ekspor, dan dari kemampuan untuk ekspor terjadi realokasi mana bagian-bagian yang diperlukan untuk skill tertentu, dan menyebabkan ini akan pendapatan dari hasil industri yang diekspor, pertumbuhan, dan dari pertumbuhan dihasilkan income, ya, ada tabungan, dan dari tabungan akan capital. Terus ini menjadi upward spiral, ya, jadi spiral yang terus naik, ya. Dan kita bisa lihat loopnya di Indonesia, ya, kita bisa kan lihat ini adalah tadi loopnya, ya, itu terputus di investasi teknologi dan di loop teknologi ekspor, ya. Jadi ini yang saya kira bagaimana loop. Nah, ini loopnya Bapak Ibu sekalian, ya, yang terjadi, ya. Indonesia tadi terputus di investment productivity ekspornya, sehingga ini belum terjadi akseleratif, ya. Jadi ini yang terjadi saat ini, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana di sini juga faktor yang mempengaruhi daripada
saving rate atau tingkat tabungan yang ada di suatu masyarakat, yang kita bisa lihat bahwa Indonesia masih terlalu rendah ya di sini ya dibandingkan dengan negara-negara lain, even di dalam di waktu-waktu masa pembangunannya ya. Jadi ini berbeda dengan di negara China yang itu melakukan mengalokasikan sebagian force saving. Jadi pemerintah China melakukan force saving menyebabkan tingkat tabungannya menjadi tinggi ya. Dan kita lihat di sini MPS tinggi di Jepang, Korea menandakan kemampuan menahan konsumsi jangka pendek demi untuk pertumbuhan jangka panjang ya. Jadi Indonesia sering karakteristik ekonominya itu dicerminkan dengan consumption driven economy ya. Jadi kapasitas akumulasi modalnya rendah ya. Yang ini menyebabkan menjadi ya pertumbuhannya moderat, hanya 5%-an ya. Dan ini bagaimana dari sisi marginal propensity to consume dari beberapa negara kita bisa lihat bahwa ini Jepang ya, kemudian Korea, kemudian Tiongkok. Nah, ini Indonesia. Jadi ini masih panjang. Jadi ini harus dinaikkan, dipercepat kalau mau. Nah, seperti ini ya. Jadi ini upaya yang perlu dilakukan. Sebagai kesimpulan, negara maju di Asia tidak hanya menumbuhkan industri, tetapi adalah ekosistem inovasi, SDM unggul, dan pasar domestik yang produktif. Industrialisasi akan berhasil jika teknologi, pendidikan, dan kebijakan publik berjalan seirama. Perencanaan jangka panjang yang konsisten dan berbasis data, ya tadi Pak Lukita menyebutkan, RPJPN maupun yang menengah perlu dilandasi oleh peta jalan sektoral yang realistis, fleksibel, dan juga memperhatikan dinamika global, ya karena dinamika global ini sangat terjadi seperti pergantian pemerintahan kepala negara di Amerika menyebabkan kebijakan yang direview kembali. Ya. Kemudian harus melakukan transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan teknologi tinggi. Dorongan industrialisasi harus melampaui pengolahan bahan mentah, masuk ke produk manufaktur berteknologi menengah dan tinggi. Lagi-lagi SDM ini harus diperkuat. Kemudian juga adalah kapasitas riset dan inovasi nasional, ya. Kemudian juga kemitraan strategis antara swasta dan pelaku global, ya. Pemerintah harus menjadi fasilitator pembangunan, bukan hanya sebagai pemain tunggal, ya, tapi harus menyertakan industri maupun juga disupport oleh universitas. Kemudian kita bisa lihat bahwa di putaran terakhir ternyata Indonesia ketinggalan, ya, masih ada 2 putaran lapangan lagi yang harus dilalui menuju garis finish, yaitu adalah putaran pertama tadi Pak Lukita menyebutkan ada 2 kali lagi 2 cycle, ya, yaitu adalah 2 dekade, ya. Jadi 2 putaran ini harus dilakukan Indonesia agar bisa mencapai 2045. Nah, terakhir dilihat dari sisi time frame untuk menuju ke 2045. Ini tadi disebutkan bahwa bonus demografi akan berakhir ya di 2037. Maka saat ini adalah kita berada di masa golden time, ya. Karena apa? Karena setelah itu bonus demografi sudah menjadi beban daripada negara, ya. Jumlah daripada yang aging atau yang tidak produktif, dalam arti mungkin lebih tepat tidak produktif, karena saya kira Indonesia juga penduduknya semakin meningkat life expectancy, jadi usia-usia yang pensiun masih produktif masih harus didayagunakan. Jadi saya sendiri sudah pensiun, tetapi mudah-mudahan masih ada jalan untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa. Ini merupakan cycle, ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ini tidak banyak. Ini adalah 10 tahun pertama dan ini adalah another 10 years.
bagaimana kita bisa untuk tumbuh ya atau untuk mencapai negara maju di tahun 2045 ya, didefinisikan income per kapitanya harus berada di atas 14.300 sekian atau 14.400. Dengan kata lain, ekonomi kita harus tumbuh ya di antara range ini. Ya, kalau kita hanya tumbuh 5% dan even 6%, karena ini adalah ekonomi growth nasional yang harus di-adjust dengan population growth rate, harus di-adjust dengan pertumbuhan dari populasi supaya mengejar daripada pertumbuhan netonya. Ya, jadi yang sering diumumkan itu kan adalah pertumbuhan GDP, bukan pertumbuhan GDP per kapita. Jadi itu harus di-adjust dengan population growth rate, dan ini hasil kalkulasi atau estimasi saya. Jadi kalau hanya tumbuhnya di bawah 6% karena harus di-adjust, population growth rate-nya Indonesia saat ini adalah 1,09% kurang lebih. Jadi kalau kita tumbuhnya 5%, ya netonya untuk GDP growth rate-nya adalah untuk PDB per kapita atau GNP per kapitanya itu adalah harus di-adjust dengan 1,09%. Jadi menjadi lebih rendah lagi netonya. Jadi kita harus tumbuh seperti ini, karena kalau kita tumbuhnya cuman range 5%, ya GDP per kapita kita hanya berada di sekitar 11 ribuan, ya, tidak akan mencapai sebagai negara maju. Jadi saya kira berikutnya adalah ini ada suatu pesta politik yang harus diwaspadai. Tadi Pak Lukita menyebutkan bahwa jangan banyak waktu terbuang hanya ada suatu proses lagi. Kita tahu bahwa dalam 4 tahun akan ada proses pemilu, dan kalau lagi katakanlah ada pemerintahan baru dan akan merubah segala sesuatunya, maka akan hilang 1 tahun hanya untuk setting up, adjustment dan lain-lain, akan tambah kehilangan lagi. Ya, jadi ini menjadi suatu faktor yang harus juga take into account bahwa ini ada suatu proses yang ada di nasional kita. Dengan demikian, maka kita harus bersama-sama memperkuat komitmen untuk bagaimana menjaga pertumbuhan ini bisa continue. Jadi sebagai saran saja bahwa kita harus menaikkan anggaran research and development kita. Yang kedua juga memperkuat STEM, ya. Jadi karena tadi disebutkan bahwa kemampuan matematikanya menurun, ini sangat memprihatinkan, ya. Yang dibangun adalah ekosistem riset nasional, bukan juga kegiatannya. Jadi ekosistemnya yang harus dibangun, ya. Dan terjadi transformasi pertanian ke agroindustri modern, ya. Jasanya pun bukan jasa yang informal, yang low added value, tetapi harus yang jasa dengan nilai tambah yang tinggi, ya. Kemudian harus ditingkatkan bagaimana tadi peran daripada pemerintah itu harus menjadi arsitek ekonomi nasional. Barangkali kita mengimpikan kembalinya seperti Profesor Wijoyo Nitisasro dulu sangat kuat, ada Pak Sumitro. Bagaimana beliau-beliau ini mendesain, dan bagaimana menteri-menteri di bawahnya itu mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh profesor-profesor tadi, Profesor Wijoyo, Profesor Sumitro, semuanya ngikut. Dan ini tidak yang pemerintah yang satu ke depan, yang menteri ini ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, ini menjadikan bahwa ini tumbuhnya hanya 5%, dan itu boleh dibilang ya seperti co-pilot, ya. Ya, makanya kita harus tumbuh di atas itu minimal 6,5 sampai 7%, ya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas waktunya. Kembali ke pembawa acara. Terima kasih.